Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Halo Sobat Safety, perkenalkan nama saya Renalda Tresia Fadila Rompas. Kalian bisa memanggil saya Rain atau Alda. Saya mahasiswa dari Universitas Balikpapan, Fakultas Vokasi, Prodi D4K3 dari kelas A4. Safety Talk kali ini saya akan membahas tentang kompresor udara. Tahukah Anda bahaya membersihkan pakaian kerja dengan kompresor udara? Sebelum itu yuk kita bahas, apa sih itu kompresor udara? Kompresor udara adalah mesin atau alat mekanik yang berfungsi untuk meningkatkan tekanan atau memampatkan udara. Kompresor udara sendiri biasanya menggunakan motor listrik, mesin diesel, atau mesin bensin sebagai tenaga penggeraknya. Kompresor udara pada umumnya digunakan untuk proses pengecatan, pompa ban mobil, dan bisa juga digunakan sebagai energi pengganti listrik untuk menyalakan mesin bor, pompa, dan lain sebagainya. Dan kadang sering kita jumpai digunakan untuk membersihkan tubuh atau pakaian yang terkena debu. Bukan ide yang bagus untuk melakukan hal tersebut. Banyak pekerja yang tidak menyadari bahaya membersihkan pakaian yang kotor dengan kompresor udara, yang sebenarnya sangat berbahaya, bahkan dapat menyebabkan cedera serius loh. Kecelakaan kerja dengan udara terkompresi memang terjadi dengan cepat, karena aliran yang terkonsentrasi bertekanan tinggi. Terutama ketika pekerja tidak menyadari bahaya atau tidak mengikuti prosedur kerja dengan cermat. Maka dari itu, sistem dan prosedur penggunaan kompresor harus diawasi dengan rutin. Tentu saja, perkakas kompresor dan aksesorisnya bukan satu-satunya alat kerja yang perlu diperhatikan dari resiko kecelakaan. Kontak langsung dengan udara terkompresi dapat pula berkonsekuensi serius atau fatal. Secara umum, air kompresor dapat dikelompokkan menjadi air kompresor mini, air kompresor direct driven, air kompresor belt driven, dan air kompresor screw. Nah, tapi saya tidak akan membahas tentang itu. Terlepas dari tipe dan jenis kompresor yang Anda gunakan di lokasi kerja, berikut akan saya jelaskan tentang 10 resiko penggunaan kompresor udara yang wajib kamu ketahui sebagai teknisi lapangan. 1. Tekanan tinggi dari kompresor udara dapat masuk ke jaringan tubuh melalui kulit dan menyebabkan udara emboli, atau gelembung udara maupun penggumpalan dalam syaraf aliran darah. Hal ini dapat berakibat fatal bila mencapai jantung, paru, atau otak. 2. Tekanan yang tinggi dapat berakibat selang terpelanting maupun serpihan material berterbangan yang sangat berbahaya, dan hal itu dapat menyebabkan iritasi apabila terkena mata. 3. Suara bisingnya dapat mencapai 90-130 desibel yang melebihi nilai ambang batas safety telinga tanpa perlindungan, yaitu 85 desibel. Dan suara bising dan getaran konstan ini juga bisa menyebabkan stres di tempat kerja. 4. Keracunan pernapasan bisa terjadi ketika kompresor tersebut menggunakan oli yang tidak baik maupun filter udara yang tidak pernah diganti, terutama untuk penggunaan kompresor udara dengan bahan bakar diesel maupun bensin. 5. Hembusan serpihan debu logam ke bagian tubuh dapat menyebabkan resiko luka. Tanpa perlengkapan kacamata safety juga, mata dapat cedera akibat partikel yang berterbangan masuk ke dalam mata. Tekanan yang tinggi yang masuk ke dalam telinga juga dapat merusak gendang telinga. 6. Partikel halus yang mengandung logam berat, batu bara, silika apabila masuk ke kulit dapat menyebabkan penyakit dalam yang kronis seperti paru-paru, kanker, dan lain-lain. Penyakit infeksi saluran pernafasan ini umumnya terjadi pada workshop yang menggunakan aplikasi sandblasting maupun rumahnya yang berdekatan dengan industri yang menggunakan kompresor sandblasting ini. 7. Baju kerja jadi sulit dibersihkan dan dicuci karena partikel hembusan kompresor tersebut justru menempel ke serat kain dan menyebabkan luka pada kulit yang tergesek. 8.
Udara terkompresi dapat memasuki tubuh melalui pori-pori kulit, pada pusat perut, bahkan melalui lapisan pakaian dan menghancurkan usus. Terlihat sepele memang sih, namun keracunan darah di tempat kerja akibat kompresor memang tidak beresiko langsung, tetapi secara perlahan dan terakumulasi, sama halnya yang saya jelaskan pada nomor 1. 9. Kapasitas tangki kompresor tanpa fitur auto cut off maupun fitur pressure gauge yang baik dapat menyebabkan ledakan yang serius. 10. Resiko alergi pada kulit yang terhembus angin bertekanan tinggi yang di dalamnya memiliki kandungan oli dan cairan pelicin udara yang berasal dari air filter di mesin kompresor. Nah, sekarang kalian udah tahu kan 10 resiko-resiko tersebut? Sekarang, langkah safety apa sih yang harus kita lakukan saat kita bekerja dengan kompresor udara? Yang pertama, perhatikan masa penggantian dan spesifikasi pipa, selang, serta sambungan harus sesuai dengan tekanan kerja peralatan atau kompresor. 2. Penyetelan peringkat SCFM atau standar kubik feet per menit atau juga bisa disebut standar kaki kubik per menit diberikan pada tekanan spesifik dari 3,0 SCFM pada 90 PSI. Misalnya jika tekanan berkurang, SCFM naik dan sebaliknya. 3. Jika tidak digunakan, turunkan volume udara yang besar pada tekanan yang relatif rendah, hanya 200 mbar. 4. Perhatikan suhu ruangan penyimpanan kompresor udara, lalu jaga suhu tabung kompresor agar tetap sesuai dengan suhu ruangan. 5. Sediakan kain lap bermaterial menyerap air agar bisa membersihkan uap air yang menetes, terjadi dan beresiko membuat lantai workshop licin. 6. Buang tekanan udara tersimpan jika tidak digunakan. Dan 7. Mengganti filter kompresor maupun kopling dan sistem karet sealer jika sudah bocor. 8. Gunakan damper karet atau kayu pada kaki kompresor agar getaran maupun vibrasi kompresor bisa direndam. 9. Tempatkan kompresor di permukaan yang datar dan senter sesuai desain. 10. Rawat dan jaga tingkat kebisingan kompresor yang bervariasi kurang dari 60 desibel. Anda bisa gunakan alat uji desibel meter seperti gambar di samping. Atau kalian juga bisa gunakan aplikasi gratisan dari smartphone untuk menguji performa kompresor Anda. 11. Pasang dan gunakan gantungan untuk menempatkan nozzle blower kompresor. 12. Selalu gunakan alat pelindung diri yang sesuai seperti kacamata pelindung, pelindung telinga, dan respirator atau masker. Dan jangan lupa juga menggunakan jenis wear pack maupun pakaian kerja yang dapat melindungi tekanan dari kompresor udara. 13. Gunakan line coupling maupun pompa udara yang berbeda untuk fitur vacuum cleaner. Vacuum cleaner dengan kepala nozzle bermagnet lebih cocok untuk membantu membersihkan celah dan serpihan logam ferrous di mesin milling maupun mesin drill, press, dan mesin bubut. Jadi itu langkah safety yang harus kita lakukan saat kita bekerja menggunakan kompresor udara. Di berbagai workshop indoor maupun semi outdoor, penggunaan kompresor udara tersentralisasi juga merupakan hal yang standar digunakan. Kompresor itu mirip pompa, keduanya meningkatkan tekanan pada fluida dan keduanya dapat mengangkut fluida melalui pipa. Karena gas kompresibel, kompresor juga mengurangi volume gas. Cairan relatif tidak dapat dimampatkan, sementara beberapa dapat dikompresi. Tindakan utama pompa adalah menekan dan mengangkut cairan. Namun jika Anda merasa sulit untuk mencari alat kerja industri yang lebih efektif, jangan ragu untuk mencari bantuan dari spesialis yang dapat membantu Anda memilih yang akan memberi Anda manfaat maksimal. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat ya. Dah.